Bro, sis, kebayang nggak sih? Zinedine Zidane, legenda hidup sepak bola Prancis, akhirnya balik ke dunia kepelatihan. Tapi bukan buat ngelatih klub, cuy, kali ini buat pegang timnas Prancis. Wah, ini bukan rumor kaleng-kaleng lagi. Yap, makin santer terdengar kalau Zizou, panggilan akrab Zidane, bakal jadi nahkoda baru Les Bleus alias timnas Prancis setelah Piala Dunia 2026. Gokil nggak tuh? Tapi, di balik gegap gempita kabar ini, ada satu hal yang harus kita bahas, risikonya gede banget, bro. Lu pikir ngelatih tim bintang itu enak? Salah besar. Zidane bakal warisi skuad penuh tekanan dan ekspektasi langit. Yuk kita kulik semuanya dari awal. Warisan Deschamps dan tantangan besar Zidane. Didier Deschamps, pelatih yang udah mimpin Prancis dari tahun 2012, dipastikan cabut abis Piala Dunia 2026 nanti. Turnamen ini bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, 3 negara, satu hajatan akbar. Zidane bakal ngisi sepatu Deschamps yang, well, ukurannya gede banget. Bayangin aja, Deschamps itu udah bawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan finalis Euro 2016. Bahkan dia termasuk satu dari 3 orang di dunia yang pernah angkat trofi Piala Dunia baik sebagai pemain maupun pelatih. Jadi pertanyaannya, Zidane siap nggak buat nerusin legasi segede itu? Zidane, si pengangguran mahal. Setelah ninggalin Real Madrid di tahun 2021, Zidane bener-bener ngilang dari dunia kepelatihan. Kayak ninja, nggak ngelatih klub manapun. Padahal, sempat ada tawaran loh buat Zizou. Salah satunya datang dari timnas Amerika Serikat setelah Piala Dunia 2022. Tapi ya, dia tolak mentah-mentah. Kenapa? Karena hati kecilnya bilang, gue pengen ngelatih Prancis. Cinta tanah air nggak main-main nih. Zidane bener-bener nunggu panggilan dari Les Bleus. Bocoran dalam dari jurnalis Prancis. Menurut jurnalis RMC, Gilbert Brisbois, penunjukan Zidane sebagai pelatih Prancis tuh udah beres. Udah fix, udah diputusin. Deschamps akan pergi pada 2026. Dalam setahun lagi, kita akan punya Zidane. Kata Brisbois, penuh semangat kayak anak kecil dapat PS5. Zidane sendiri juga udah pernah bilang kalau dia siap. Tapi tetap, dia sopan banget, menekankan kalau harus nunggu momen yang pas, dan menghormati pelatih yang sekarang. Tapi bro, kalau udah dapat kalingan dari negara sendiri, masa ia nolak lagi? Rekor mewah Zidane yang dipertaruhkan. Nah ini dia bagian paling panas, rekor sempurna Zidane di final. Sejauh ini, Zidane udah main atau mimpin 9 partai final sebagai pelatih, dan semuanya menang. Gila gak tuh? Nggak pernah kalah di final, cuy. Mulai dari 3 gelar Liga Champions bareng Real Madrid, 2 Piala Super Eropa, 2 Piala Dunia antar klub, 2 Piala Super Spanyol, sampai gelar La Liga, semuanya mantap. Tapi kalau dia ngelatih Prancis dan gagal di final, tamat deh rekor emas itu. Worth it nggak ya? Tim berbakat, tekanan dahsyat. Sekarang kita ngomongin skuad Prancis yang bakal dia pegang. Dengerin ya, ini bukan sembarang tim. Kylian Mbappe, calon GOAT generasi baru. Michael Olise, wonderkid berdarah Nigeria Aljazair Inggris yang milih bela Prancis. Ousmane Dembele, dribbling lincah kayak ular, digadang-gadang calon Ballon d'Or 2025. Tapi, di balik nama-nama keren itu, ada luka lama. Prancis 2 kali gagal total di semifinal 2 turnamen terakhir, Euro 2024 dan UEFA Nations League 2025. Dua-duanya disikat sama Spanyol. Duh, tim berbakat nggak cukup, bro. Harus ada sentuhan dewa. Mampu nggak Zidane jadi penyelamat? Perpisahan manis atau pahit Deschamps? Sebelum Zidane naik tahta, Deschamps masih punya satu misi, nutup karir pelatihnya bareng Prancis dengan manis di Piala Dunia 2026. Kualifikasi bakal dimulai September ini, dan Prancis tergabung sama Azerbaijan, Ukraina, dan Islandia. Di atas kertas sih gampang, tapi bola itu bundar, bung. Kalau Deschamps gagal, beban Zidane makin berat. Tapi kalau juara, Zidane harus ngalahin pencapaian maha tinggi. Serba salah ya, Zidane, si anak bangsa yang pulang kampung. Di akhir semua drama ini, yang paling bikin deg-degan adalah, Zidane tuh bukan sekadar pelatih. Dia ikon nasional, pemain terbaik dunia, pencetak gol indah, dan kepala yang, yah, pernah bikin Materazzi jatuh.
Tapi tetap dicintai. Balik ke Prancis sebagai pelatih itu kayak pulang kampung. Tapi bukan buat liburan, buat kerja keras, bawa tim ke puncak dunia lagi. Zidane bakal jadi legenda 2 kali, atau malah merusak citranya sendiri. Kita lihat nanti. Gimana menurut lo? Zidane cocok nggak sih jadi pelatih timnas Prancis? Atau dia mending pensiun aja dan nikmatin hidup di French Riviera? Kasih tahu gue di kolom komentar, atau langsung tag temen lo yang Zidane fans berat. Sampai jumpa di episode sepak bola selanjutnya, yang pasti santuy tapi penuh insight.